Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fatah quwwatan syadidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak pernah berubah. Rahmatnya tiada sudah, ampunannya tiada marah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Nabi, sang kekasih ilahi Rabbi, anti nabi, anti korupsi, yakni sang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, saya Delia Pujayanti dari UIN Sibersenurjati. Berdirinya saya di sini bukan untuk bergaya-gaya ataupun menceritakan tentang pernikahannya Luna Maya, melainkan untuk menyampaikan sedikit tausiah mengenai kolaborasi budaya dan dakwah untuk generasi muda. Hadirin, negara Indonesia merupakan negara yang berada di bawah garis khatulistiwa. Pantas saja negara ini banyak dicari-cari karena keberagaman dan kekayaan alamnya yang luar biasa. Kekayaan dan keberagaman di Indonesia ini akan tetap terjaga apabila kita bangsanya bisa menjadi insan yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikannya kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Hadirin, dalam ayat ini menjelaskan bahwa keberagaman suku dan budaya merupakan sunatullah, yang mana yang harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita hargai sebagai saranan untuk saling mengenali dan untuk mempererat tali persaudaraan yang abadi. Namun hadirin, yang patut dipertanyakan, siapakah yang akan menjadi pelestari budaya saat ini? Apakah dari suku Sunda, suku Jawa, atau suku-suku yang lainnya? Jawabannya hanya satu, yaitu pemuda. Kenapa pemuda? Karena masa muda merupakan masa yang penuh dengan cita-cita, masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang begitu indah. Keindahan masa muda dapat dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, pendengaran masih akurat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Hadirin,
Di tengah perkembangan pesatnya teknologi saat ini, peran generasi muda dalam melestarikan budaya menjadi sangat berarti. Terlepas dari arus informasi yang terus bertambah, generasi muda semakin sadar akan keunikan dan keberagaman budaya mereka sendiri. Lantas, bagaimanakah caranya peranan pemuda dalam melestarikan budaya ini? Yang pertama, dengan mempelajari nilai-nilai budaya yang ada di desa ataupun di kota. Yang kedua, dengan aktif mengikuti kegiatan tradisi yang sudah ada sejak lama. Yang ketiga, dengan aktif mempromosikan budaya melalui media sosial agar dikenal oleh dunia luar. Nah, hadirin, dengan cara-cara tersebutlah pemuda bisa berperan dalam melestarikan budaya negara kita tercinta. Kita sebagai pemuda merupakan jembatan yang menghubungkan antara warisan budaya leluhur dengan kemajuan zaman. Pentingnya kolaborasi antar budaya dan dakwah dalam membentuk generasi muda yang berperan dalam peradaban. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya sebagai sarana untuk berdakwah yang efektif dan penuh dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Di UIN Salatiga banyak orang hebat, prestasinya bertingkat-tingkat. Dakwah gunakan dengan semangat, berbalut budaya makin bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.